Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Duyanti dengan NIM 2503436179796. Di sini saya akan menjelaskan penerapan dan konsep fisika dasar di bidang bioteknologi. Penerapan konsep fisika dasar dalam bioteknologi dibagi menjadi beberapa konsep, diantaranya yaitu konsep mekanika, konsep osilasi dan gelombang, konsep cahaya, konsep fisika molekuler, konsep magnetik, dan konsep radioaktivitas dan sistem sensor. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konsep mekanika. Mekanika sendiri adalah jenis ilmu khusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin, alat atau benda yang seperti mesin. Mekanika merupakan bagian yang sangat penting dalam ilmu fisika, terutama untuk ilmuwan dan rekayasawan. Konsep mekanika dalam bioteknologi berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip fisika mekanika untuk memahami dan memanipulasi sistem biologis, mulai dari tingkat molekuler hingga makroskopik. Penerapan konsep ini penting dalam berbagai bidang seperti pengembangan obat, perancangan bioreaktor, dan pemahaman penyakit. Aspek-aspek mekanika dalam bioteknologi diantaranya, yang pertama yaitu biomekanika, yaitu studi tentang bagaimana gaya dan getaran memengaruhi struktur dan fungsi tubuh, sel, dan molekul. Contohnya, memahami bagaimana struktur tulang merespon beban, sifat kolagen dalam jaringan, atau cara sel bergerak. Yang kedua ada mekanika biofluida, fokus pada gerakan cairan seperti darah atau cairan di dalam sel tumbuhan. Contohnya, memodelkan aliran darah dari dalam pembuluh darah atau pengangkutan nutrisi melalui silem dan floem pada tumbuhan. Yang ketiga ada mekanika molekuler. Metode untuk menghitung sifat-sifat molekul, termasuk energi dan getaran atom. Contohnya, menggunakan simulasi untuk memahami interaksi antar molekul dalam proses biologis. Yang keempat ada pemodelan mekanistik, pengembangan model matematika yang menggabungkan proses biologis, kimia, dan fisika untuk memprediksi perilaku sistem biologis. Contohnya merancang bioreaktor, mengoptimalkan jalur metabolisme, atau memprediksi proses sel terhadap sel mekanik. Yang terakhir ada mekanotransduksi, yaitu proses di mana sel merespon sinyal mekanis dari lingkungannya. Contohnya, bagaimana perubahan kekakuan matriks ekstraseluler dalam memengaruhi diferensiasi sel atau memicu respon seluler. Ini adalah contoh penerapan aspek biomekanika yang biasa digunakan dalam pembuatan robot dan juga alat bantu bagi penyandang disabilitas. Ada beberapa penerapan konsep mekanika dalam bioteknologi, diantaranya yaitu pengembangan obat dan terapi. Adalah memahami bagaimana stres mekanika mempengaruhi sel dan jaringan dapat membantu dalam pembangunan terapi untuk penyakit seperti kelahiran prematur atau regenerasi tulang. Yang selanjutnya adalah perancangan bioreaktor, memodelkan fenomena aliran fluida dan respons sel dalam bioreaktor untuk mengoptimalkan produksi bioproduk. Yang selanjutnya ada rekayasa jaringan, yaitu mempelajari bagaimana gaya dan lingkungan mekanis dapat digunakan untuk mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi jaringan buatan. Yang terakhir ada teknologi mikrofluida, yaitu penerapan prinsip-prinsip mekanika biofluida untuk merancang perangkat skala mikro yang digunakan dalam diagnostik atau penelitian seluler. Baik, itulah tadi penjelasan tentang penerapan konsep fisika dasar di bidang bioteknologi beserta salah satu contohnya. Terima kasih.